Sakit MAH ditandai dengan sakit perut, di mana terasa tertusuk-tusuk, melilit, dan pastinya membuat tidak nyaman sekaligus jengkel. Sakit perut akibat pola makan yang tidak teratur, jika dibiarkan maka bisa menjadi penyakit MAH yang akut. Dan berikut ini adalah 15 obat MAH tradisional paling ampuh dan manjur. Yang pertama yaitu bawang putih laki-laki. Jangan salah, yang perlu dikonsumsi untuk mengatasi MAH adalah bawang putih laki-laki, yaitu bawang putih yang bentuknya kecil-kecil dan tidak bergerombol, berbeda dari yang biasanya kita temui. Bila sakit MAH sudah diobati dengan obat MAH resep dokter, sudah sembuh kemudian kambuh lagi, Anda boleh melirik ke obat tradisional yang mudah satu ini. Caranya yaitu ambil bawang putih laki-laki yang besarnya sekuku telunjuk kita, lalu kunyah-kunyahlah. Cukup melakukannya sebanyak 3 kali sehari secara rutin hingga MAH sembuh. Mungkin setelah mengkonsumsi selama beberapa hari saja, MAH akan terasa terobati. Tetapi jangan terbuai dulu. Teruslah pakai bawang putih tersebut sampai benar-benar sembuh. Yang kedua yaitu susu kambing. Susu kambing diketahui sebagai minuman kaya akan nutrisi yang mengandung asam lemak, protein, enzim, unsur kimiawi, elektrolit, mineral, dan vitamin yang tubuh manusia bisa memanfaatkannya dengan baik. Dibandingkan dengan susu sapi, rupanya susu kambing bisa lebih cepat dicerna oleh tubuh kita karena hanya memakan waktu sekitar 20 menit saja. Sedangkan tubuh kita membutuhkan 2 hingga 3 jam untuk mencerna susu sapi. Susu kambing memang kalah populer dari susu sapi, khususnya di Indonesia, tapi memiliki manfaat yang segudang. Salah satu yang dapat dimanfaatkan yaitu dapat menyembuhkan penyakit MAH. Maka khasiat susu satu ini tidak boleh dianggap enteng. Cara mengobati MAH dengan susu kambing adalah dengan meminum segelas susu kambing segar yang sudah dimasak terlebih dahulu. Jangan yang mentah, sebab susu mentah mikrobanya masih dalam keadaan aktif. Tidak hanya untuk susu kambing saja, namun semua susu. Yang ketiga yaitu temulawak. Bahan alami satu ini memiliki banyak kandungan bermanfaat bagi kesehatan tubuh yang dipercaya mampu mengatasi berbagai penyakit, salah satunya yaitu obat sakit perut ketika serangan MAH kambuh. Diketahui bahwa bagian rimpangnya mengandung banyak senyawa kimia baik, di mana ada minyak atsiri yang dipercaya mampu menambah produksi getah empedu serta menekan jaringan yang bengkak. Yang keempat yaitu rempela ayam. Rempela ayam merupakan makanan yang mengandung rendah lemak namun kaya akan protein. Itulah alasan kenapa mengonsumsi rempela ayam lebih baik untuk kesehatan dibandingkan dengan daging sapi. Namun memang perlu ada batasan mengkonsumsi, sebab bila makan berlebihan maka akan menyebabkan kolesterol. Rempela ayam termasuk jeroan, di mana jeroan merupakan makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan menjadi pantangan kolesterol tinggi. Rempela ayam juga diketahui mengandung zinc dan zat besi. Itulah bukti bahwa rempela ayam bernutrisi dan memang sangat baik untuk membantu pembelahan sel, mempercepat penyembuhan luka, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima yaitu kacang kedelai. Jenis kacang-kacangan yang populer ini tidak hanya banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia,
tetapi ternyata juga termasuk makanan yang juga digemari oleh banyak orang di seluruh dunia. Kandungan nutrisi di dalam kacang kedelai cukup besar, seperti halnya protein, serat, vitamin C, vitamin B6, vitamin B9, vitamin K, tiamin, selenium, magnesium, tembaga, mangan, kalsium, zinc, kalium, fosfor, hingga kandungan zat besi. Kacang kedelai juga diketahui mampu berperan sebagai antioksidan karena kaya akan senyawa organik yang mampu meningkatkan kesehatan tubuh. Yang keenam yaitu alpukat. Buah satu ini memang bukan asli Indonesia, melainkan dari Meksiko dan Amerika Tengah. Tetapi banyak orang Indonesia yang gemar menikmati buah ini, apalagi kalau dibuat es jus. Sadar atau tidak, buah yang mengandung lemak baik ini rupanya termasuk di dalam bahan alami yang bisa menjadi solusi masalah lambung. Alpukat memiliki zat-zat baik di dalamnya, sehingga sangat bagus apabila dikonsumsi demi menjaga kesehatan. Seperti halnya asam oleat yang berperan sebagai antioksidan, alpukat juga termasuk dalam makanan yang mengandung vitamin B6, di mana kandungannya sangat baik untuk tubuh. Yang ketujuh yaitu daun pegagan. Walau diketahui bahwa jenis daun ini terasa pahit karena terdapat zat velarin di dalamnya, namun ada zat-zat lainnya yang sangat bagus untuk kesehatan dalam daun pegagan. Daun ini pun dipercaya sangat ampuh dalam menyembuhkan luka, sebab daun pegagan berperan sebagai anti lepra dengan kandungan asiatikosid atau yang kita kenal dengan glikosida triterpenoida. Asal dari tanaman ini adalah dari Asia tropik, sehingga memang sudah ditemukan di negara-negara Asia Tenggara. Daun pegagan ini sering digunakan sebagai cara mengatasi perut kembung atau ampuh jika digunakan sebagai cara mengatasi sakit mah. Yang kedelapan yaitu daun mint. Ada banyak kebaikan yang ditawarkan oleh daun mint, sehingga bahan alami ini kerap menjadi bahan utama dalam pengobatan. Bahkan untuk kecantikan pun segudang produk kosmetik memetik manfaat dari daun beraroma yang menyenangkan ini. Daun mint yang biasanya digunakan untuk memasak sebagai penambah aroma ternyata memiliki banyak kandungan yang luar biasa. Perannya sebagai antioksidan akan mampu melawan segala bentuk radikal bebas, sehingga mengonsumsi daun mint akan terlindung dari segala penyakit. Selain dari antioksidan, ada juga vitamin-vitamin yang tentunya baik untuk tubuh kita, seperti vitamin E yang bagus untuk kulit, serta masih ada juga vitamin A, vitamin D, dan vitamin C. Vitamin ini memberikan rasa nyaman pada perut yang tengah mual dan kembung akibat mah, dan melancarkan sistem pencernaan. Yang kesembilan yaitu daun jambu biji. Hampir setiap orang pasti memiliki yang namanya tanaman jambu biji. Jambu biji sendiri dipercaya oleh banyak orang Indonesia mampu meningkatkan kesehatan. Namun daunnya sendiri pun rupanya sangat bagus untuk kesehatan. Selain dari manfaatnya yang baik untuk mengatasi masalah diare yang terjadi pada anak-anak, daun jambu biji amat direkomendasikan bagi yang tengah bergumul dengan masalah mah dan kembung. Yang ke-10 yaitu cincau. Cincau tentu sudah tidak asing lagi bagi kita yang suka jajan minuman es. Faktanya, tanaman ini mengandung banyak zat yang baik yang bisa dimanfaatkan demi kebutuhan kesehatan.
Cincau yang bisa digunakan untuk mengobati MA adalah cincau hijau, bukan cincau hitam. Cincau hijau di dalamnya terkandung vitamin B, vitamin A, fosfor, dan kalsium, serta masih banyak kandungan luar biasa lainnya. Cincau adalah bahan alami yang dipercaya memiliki kemampuan untuk berperan sebagai anti racun. Jadi kemampuannya dalam mendetoksifikasi tubuh sudah tidak perlu diragukan. Yang ke-11 yaitu kencur. Kencur yang kita ketahui selama ini efektif dalam menyembuhkan sakit batuk dan dijadikan sebagai obat asma. Ternyata kencur juga multifungsi. Bahan rempah alami yang biasanya digunakan untuk menyedapkan masakan ini juga terekomendasi untuk dimanfaatkan sebagai obat tradisional MAH yang ampuh. Di dalam rimpangnya ada berbagai macam kandungan seperti halnya gom, minyak atsiri, mineral, dan juga pati. Yang ke-12 yaitu kemangi hutan. Kemangi hutan sebenarnya sama saja dengan daun kemangi yang banyak dinikmati sebagai lalapan. Kemangi hutan hanyalah sebutan lainnya saja. Dan rupanya kemangi ini mengandung antibakteri serta antioksidan sehingga banyak orang memanfaatkan sebagai obat. Kemangi banyak digunakan sebagai cara menghilangkan bau badan karena sifat antibakterinya. Selain dari kedua hal tersebut, masih ada vitamin K yang terdapat di dalam daun ini dan berguna untuk melancarkan peredaran darah serta mencegah darah membeku. Banyak yang tidak menyangka mungkin bahwa daun kemangi tidak hanya berguna sebagai pengencer darah, tetapi juga sebagai solusi masalah lambung. Yang ke-13 yaitu kunyit. Bahan rempah ini dengan kandungan anti radang dan antioksidannya mampu memberikan segudang khasiat bagi kesehatan. Sebagai penyembuh luka cepat, peringan gejala rematik, pelancar pencernaan, sebagai obat amandel dan solusi dalam memperlambat pertumbuhan serta penyebaran sel kanker. Kunyit sangat luar biasa efeknya. Ada berbagai senyawa di dalam kunyit yang baik untuk pengobatan, seperti adanya bisdesmetoxikurkumin, desmetoxikumin, serta kurkumin. Yang ke-14 yaitu kentang rebus. Kentang sering dijadikan sebagai makanan pengganti nasi untuk diet sehat yang baik karena dapat memberikan efek kenyang juga. Kandungan nutrisi di dalam kentang sangat beragam, mulai dari serat, pati, mineral, hingga vitamin. Dengan zat-zat luar biasa di dalam kentang, mengonsumsi sesering mungkin akan sangat baik untuk kesehatan. Apalagi diketahui bahwa kentang pun memiliki antioksidan dan anti kanker. Yang ke-15 yaitu brokoli. Banyak orang tidak menjadikan sayuran satu ini sebagai favorit mereka, padahal sama sekali tidak ditemukan adanya kandungan kolesterol di dalam sayuran ini. Jika ingin mengonsumsi sayuran dengan kalium yang tinggi, tanpa adanya lemak jenuh, sodium, lemak, serta kalori yang rendah, brokoli adalah pilihan sayuran yang tepat. Selain itu, masih ada juga zat lutein dan karoten beserta kalsium, vitamin C, dan asam folat yang sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak maupun orang dewasa. Untuk mengatasi MA, ada cara sederhana dengan bahan utama brokoli yang layak dicoba. Caranya sangat mudah, yaitu dengan mengonsumsi sayur brokoli yang sudah direbus. Namun dalam merebusnya tidak perlu hingga matang, sehingga nutrisi lengkapnya tetap bisa kita dapatkan. Baiklah, demikianlah 15 obat MA tradisional yang direkomendasikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that
that you love me, even if it's fake.